Siap. Bakok story dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini kawan-kawan BPC mau cerita di BPC kali ini hari apa ya hari ini? Nah hari ini sekarang kita ngobrol bersama. Setelah sebelumnya kita membahas berbagai hal-hal yang random. Ini kita fokus kepada sebuah isu yang cukup menarik, di mana saat ini saya bersama Jais Ahmad Jais, lengkap ya. Betul. Beliau adalah ketua markas kepala markas PMI Bukit Tinggi, di mana isu-isu tentang kemanusiaan ini masih sangat banyak diperdebatkan oleh masyarakat ataupun didiskusikan di tengah-tengah masyarakat. Jais, hari ini kabarnya gimana dah? Alhamdulillah sehat benar. Selamat datang ya dah di di podcast kecil-kecilan. Iya. Semoga bermanfaat untuk informasi masyarakat. Ya, artinya kita bercerita itu tidak hanya membahas berfokus terhadap satu isu. Kita bisa apa saja karena kita mayoritas kita memang adalah terdiri dari anggota-anggota yang berprofesi sebagai jurnalis, ya. Satu dah. Wah, ini pertanyaannya cukup banyak. PMI, Siap. kan palang merah itu dah, palang merah. Palang merah itu fungsinya sebenarnya apa sih? Apa sih sebenarnya palang merah itu dah? Oke, baik. Nah, kita di seperti di berita-berita di luar negeri misalnya kan ada Red Cross, Betul. Relawan apa gitu. Ya. Gimana? Oke, baik, terima kasih Pak Donald. Ini luar biasa. Rasulullah reflo ya. Tempatnya walaupun tempat seperti ini tapi nyamannya luar biasa. Terima kasih Pak Donald telah menghadirkan kita di sini. Sedikit bercerita masalah palang merah. Jadi kalau sejarah palang merah Indonesia itu pentingnya palang merah itu 1 bulan setelah Indonesia merdeka, itu pemerintah Soekarno langsung mencetuskan untuk melihat palang merah di Indonesia. Jadi kalau 17 Agustus hari kemerdekaan RI, 17 September itu hari lahirnya palang merah di Indonesia. Itu 17 September. 1 bulan setelah Indonesia merdeka. Itu mengingat pentingnya palang merah karena banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu harus ditangani oleh organisasi yang sifatnya netral, tidak berpihak, sehingga leluasa melakukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. Nah, itu salah satunya kenapa 1 bulan setelah Indonesia merdeka Soekarno langsung mengesahkan palang merah di Indonesia. Dan luar biasa waktu itu ketua pertamanya juga Bung Hatta. Oh, Bung Hatta. Itu dia. Ketua pertama dari PMI Indonesia. Iya, Bung Hatta. Itu dia pentingnya palang merah. Itu juga secara koordinasi PMI palang merah itu koordinasinya langsung ke internasional federasi. International Federasi Red Cross. Nah, itu dia ICRC. Itu berada di Jenewa, Swiss. Itu di sana, jadi koordinasinya ke sana. Langsung di setiap negara itu diwajibkan ada organisasi kemanusiaan. Tergantung mereka mau ambil lambang yang mana. Kan ada beberapa lambang, ada palang merah, bulan sabit merah, ada kristal merah. Jadi tuh tergantung mereka mau apa lambang yang mau dipakai. Indonesia disepakati yang ambil lambang palang merah. Sehingga alhamdulillah 2018 itu sudah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 itu sudah disahkan Undang-Undang Kepalang Merah di Indonesia. Jadi di Indonesia fungsinya sendiri apa dah? Membantu pemerintah di bidang kemanusiaan, pelatihan juga, donor darah juga. Nah, itu menarik. Donor darah, kebencanaan juga ya. Kalau mindsetnya dari masyarakat itu kan yang tahu itu palang PMI itu tempat kita transfusi darah, donor darah. Itu memang bagian dari hanya satu PMI saja di Indonesia ini yang yang mengkoordinir itu atau ada lagi gitu selain PMI? Oke, baik Pak Donald. Sebetulnya donor darah itu unit di PMI. Jadi PMI itu kalau PMI pengurus ada markas. Kalau ada pengurus tidak ada markas tidak akan berjalan karena teknisnya di lapangan
itu markas semuanya. Jadi termasuk yang menyusun program kerja pun markas, kita usulkan ke pengurus di musyawarah kerja, nanti disepakati oleh peserta musyawarah, kita markas lagi yang eksekusi. Nah, kalau ada pengurus pasti ada markas. Tapi unit donor darah tidak semua PMI punya. Karena itu bagian unit dia, unit usaha maksudnya UPTD. Bisa juga berarti seperti bagian itu. dari donor darah itu ada semacam divisi ya? Divisi. Ada unit transfusi apa? Ada kalau di beberapa PMI lain ada unit donor darah, mereka punya klinik, kayak di Bogor mereka punya rumah sakit. Kalau di Solo itu mereka punya akademi proses pengolahan darah, mereka punya. Di Semarang juga punya. Jadi tidak harus mesti satu unit, boleh unit itu boleh beberapa banyak, tergantung kemampuan PMI kabupaten kota itu untuk mengelola. Tapi kalau markas hanya satu. Nah, bedanya seperti itu. Berarti bedanya kepala markas kan ada itu kepala markas atau ketua PMI, ya itu bedanya apa? Ketua PMI itu dipilih secara musyawarah. Ketua PMI secara musyawarah, periodenya 5 tahun sekali. Dan suara-suara kalau di kabupaten kota itu utusan-utusan dari kecamatan yang menentukan. Kalau di provinsi ya utusan kabupaten kota yang menentukan ketua provinsi. Pusat juga yang menentukan ketua provinsi dan ketua kabupaten kota. Nah, dan jabatan 5 tahun. 5 tahun. Pengurus itu lebih banyak secara kebijakan. Ya, kita harap pengurus itu bisa beraudiensi ke pemerintah misalnya, untuk mencarikan donatur-donatur, karena PMI tidak ada dana khusus dari pemerintah. PMI hanya mengharapkan dana hibah. Ya, hibah dari pemerintah kota. Nah, karena fungsi itulah kita harapkan fungsi pengurus bisa mencari jaringan keluar sehingga bisa membantu atau mencarikan dana untuk membantu operasional kegiatan kita di lapangan. Ya. Nah, ini ada sedikit menggelitik di tengah masyarakat ini, Kak. Kan kalau misalnya ada orang butuh donor darah gitu kan, dulu sempat viral atau sempat jadi pertanyaan, mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu. Kenapa kalau misalnya donor darah itu kita punya diminta pasien tuh, terus ada beberapa tanda bayaran atau apa gitu? Ya, betul. Itu. Jadi dia ada biaya pengolahan namanya, biaya pengolahan. Di UDD, dan itu sudah keputusan dari PMI pusat dan keputusan dari Menteri Kesehatan. Itu dia. Jadi biaya pengolahan itu udah ada ketentuan dan ketetapan. Misalnya dulu kan per kantong 360.000. Itu biaya pengolahan. Biaya pengolahan itu kalau rumah sakit bekerja sama dengan PMI dan pasien punya BPJS, berarti mereka tidak bayar lagi ke PMI. Gitu. Tidak bayar lagi ke rumah sakit. Nanti rumah sakit lah yang mengklaim ke BPJS. Nah, baru PMI menagih ke rumah sakit. Tapi kalau pasien itu tidak punya BPJS, ini yang kadang-kadang jadi masalah di lapangan itu biasanya. Disitulah keluar bakso darah itu harus harus membayar sekian, sementara orang donor gratis tapi kok darah harus gitu. Karena mereka tidak memiliki BPJS sebenarnya. Jadi kalau mereka punya BPJS atau asuransi atau apapun lah namanya, itu kalau udah kerjasama dengan rumah sakit kerjasama aja PMI nggak selesai. Udah selesai. Jadi tinggal ambil darah, serahkan PMI menyerahkan ke pasien rumah sakit, nanti rumah sakit yang transfusi ke pasien, klaim-klaimannya nanti rumah sakit ke BPJS. Nah, kita mengklaim ke rumah sakit yang membiayai. Ini ada satu lagi, sebenarnya banyak beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya, tentang golongan darah. Ya. Kita masih bahas tentang darah ini ya, kayaknya sepertinya akan panjang gitu bahasanya. Ini baru masalah darah ini, masih banyak. Hampir semua PMI ya, kenapa mayoritas di daerah-daerah itu stok darah, misalnya golongan darah O itu banyak, gampang carinya. Yang paling susah itu saya dengar, paling sering didengar itu AB. Paling susah. Kenapa itu? Pada prinsipnya semua golongan darah itu sama sebetulnya. Tidak, kadang-kadang ada kalanya O yang susah, ada kalanya B yang susah, ada kalanya AB yang susah. Itu sebenarnya itu kembali lagi ke kita masyarakat yang pendonor sukarela sebetulnya. Karena kalau sugestinya O kok kuat,
Nah, kan sugestinya seperti itu. Kue darah O. Oh, itu agak lebih bandel terhadap penyakit apa gitu. Itu. Jadi O pun kalau ke donor tuh mungkin semangatnya lebih daripada wah B darah O ramah, nah darah O jarang sebenarnya enggak juga. Jadi itu sebabnya sehingga stok tuh kurang karena pendonor AB itu dia merasa sugesti seperti itu akhirnya tahan dirinya gitu. Darah AB kok jarang ngado. Ada yang bilang AB itu justru banyak dibule-bule gitu kan? Enggak ada. Kalau itu resus negatif. Nah, kalau kan ada resus positif, hampir seluruh Indonesia itu resus positif darah. Tapi kalau bule memang negatif dan ada beberapa orang awak yang negatif. Nah, kalau negatif itu seluruh golongan susah. Bukan hanya AB saja, seluruh golongan susah. Jadi kita harapkan ke pendonor AB, A itu kan agak susah. Karena sugestinya tadi nyunahan diri gitu. Golongan darah aku apa ya? Jadi kalau asal donor dan kalau donor saya aku orang minta apa ya? Padahal enggak, pada prinsipnya enggak. Jadi semua golongan sama. O pun acok kosong. B pun acok kosong. Tapi O karena sugesti orang kok kuat, jadi waktu donor. Gas terus ya. B deh juga si darah B kok jarang, susah. Nah, itulah. Jadi bukan karena langkanya jenis AB ini ya? Enggak, bukan karena itu sebenarnya. Dia kalau yang di masyarakat Jawa, kalau suami O, istri O itu pasti O anaknya. Tapi kalau O AB, kalau O K B ke A itu bisa AB, bisa O, jadi tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Justru O itu kena O sama O. Selebihnya bisa A B, bisa AB, bisa O kan gitu belum. Cuma balik lagi ke sugesti itu baru sebenarnya. Mereka darah AB kok susah. Darah AB kok supaya jadi watan aduh enggak usah donor, pada perlu orang berdua donor. Itu intinya di situ gitu. Dan itu loh kadang-kadang yang dimanfaatkan calo. Ada calo. Aduh. Justru darah seperti itu dimanfaatkan calo tuh. Nanti donor dulu darah AB kok susah. Sementara kondisinya tidak seperti itu. Nah, ada praktek itu berbeda. Ya, kita secara tanda kutip secara rasio ketika darah kosong di PMI dicarikan lah dosis darah agensi lah gitu ya. Dari situ. Padahal ini kan sebenarnya untuk kemanusiaan kan, kalau ketika orang butuh darah cepat itu ya memang harus cepat, terlambat aja udah. Betul. Cuma gini alhamdulillah setelah 3-5 bulan kemarin di PMI tinggi itu stok darah mencukupi. Cukup alhamdulillah. Di masyarakat nggak usah ragu datang ke PMI minta darah atau chat tanyo gitu, ada nggak stok darah itu, kita akan informasikan transparan mungkin sejauh mungkin ke masyarakat, sehingga kadang-kadang di PMI itu darah ada tapi nggak tahu. Ini orang dua daerah dari Bukit Tinggi, Pasaman misalnya, dari Sedempuan karena rumah sakit kan rujukan, mutar dari Sedempuannya nggak tahu. Nah, itulah kesempatan itulah celah itulah digunakannya di calo. Lah bingung orang nampak dia sudah permintaan darah. Datangi, Bang perlu darah ya Bu, yo di darah kosong, padahal di PMI ada sebenarnya. Sebenarnya ada kadang-kadang, tapi kan diputus rantainya tidak sampai ke PMI. Nah, akhirnya ada informasi yang salah. Makanya kini itu PMI sedang giatnya sedang giat kini itu menginformasikan stok darah itu setiap saat. Jadi pagi, siang, malam tuh informasikan stok darah di media sosial saldonya. Kalau ini dah idealnya untuk kebutuhan Bukit Tinggi dan agam lah ya, Bukit Tinggi agam yang agam timur lah katakan begitu ya, agam yang daerah sekitar Bukit Tinggi lah. Itu rata-rata kebutuhannya berapa sebulan ya. Jadi PMI Bukit Tinggi itu menghandle rumah sakit Bukit Tinggi dan beberapa rumah sakit di sekitar Bukit Tinggi untuk Padang Panjang, kayak Kumbu, Tanah Datar, Suwasuang. Itu dia kadang-kadang diminta ke Bukit Tinggi karena tidak semua PMI lu punya ODD itu Barat. Tidak semua PMI yang punya ODD di Sumatera Barat. Yang ada tuh PMI Kota Padang, PMI Bukit Tinggi, PMI Pasaman Barat, PMI Kota Solo dan Tanah Datar baru. Nah itu yang ada. Dan mereka pun kebutuhan darahnya tidak sebanyak di Bukit Tinggi itu kalau untuk kebutuhan Bukit Tinggi dan sekitarnya itu sebulan rata-rata 1.200 sampai 1.500 kantong. 1.500 kantong maksimal. Banyak aja ya. Itu kebutuhan RSAM, seluruh rumah sakit Bukit Tinggi. Tambah Luar Basung, tambah Padang Panjang, tambah 50 kota Payakumbuh. Itu berarti yang
1.500 tadi itu berbagai macam golongan pasti ya. Yeah. Tapi nah kalau bicara agak mungkin setahun 3 tahun belakangan itu naik atau bagaimana sudah? Kebutuhan naik sekarang. Naik ya? Naik. Karena sekarang itu darah itu bukan hanya untuk tambah darah. Ini darah itulah jadi UB gitu. Obat. Ada beberapa penyakit memang obatnya darah. Hanya gini kebutuhan darah itu cukup tinggi. Tinggi. Lagi gini harus makanya UDD PMI itu wajib akreditasi standarnya karena darah yang diproduksi PMI itulah untuk UB bukan hanya sekedar untuk transfusi saja. Oke, itu baru cerita tentang darah dah. Ya. Ujungnya baru masih kulit-kulit udah kan. Nah, ini ada cukup menarik sudah. Saya kayak seperti di bencana alam lah. Yeah. Di situ di bencana alam itu kan apa ya? Itu banyak stakeholder yang ada di situ. Betul. Nah, kita melihat PMI cukup dominan di situ, kemudian bahkan ikut serta dalam rescue gitu kan. Tapi berarti itu salah satu fungsinya PMI juga. Betul. Bagaimana? Jadi salah satu tugas pokok PMI membantu pemerintah di bidang kebencanaan, bencana alam maupun secara sosial. Jadi PMI punya standar, kalau untuk kebencanaan punya standar. PMI akan bergerak sebelum bencana, terus saat bencana, sesudah bencana, dan masa pemulihan. Jadi makanya di beberapa daerah PMI itu bertahan sampai 2 tahun di lokasi bencana, karena mesti pemulihan, bukan hanya pemulihan sarana dan prasarana fisik, tapi pemulihan kemanusiaan. Malah gini lah, sampai PMI itu ada program pemulihan ekonomi masyarakat. Ekonomi itu kayak gimana? Ya, misalnya ada kayak di Pasaman Barat Batang. Ya, gempa. Gempa itu ada beberapa sarana irigasinya yang hancur. Ada jaringan sawahnya yang rusak. Itu bisa melalui program PMI, ada programnya gini, karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua bencana, tidak bisa pemerintah. Nah, akhirnya yang enggak tercover dari pemerintah itu PMI bisa bergerak di situ. Membagi itu gimana cara itu? Misalnya kan satu bencana ini, kayak Pasaman Barat misalnya kan. Itu kan semua banyak stakeholder yang datang membantu. Dia bikin rumah lah, bikin irigasi, perbaikan sawah segala macamnya. Nah, itu porsinya itu gimana sih? Kalau sebelumnya kan kita melakukan asesmen dulu sebelumnya. Jadi asesmen cepat, terus asesmen berkelanjutan, sehingga akhirnya asesmen kondisi masyarakat setempat, apa yang mereka butuhkan secara kebutuhan pokok. Nah, nanti setelah hasil asesmen itu kita koordinasikan dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat, baik ke camat, tingkat bupati maupun BPBD setempat. Nanti di situ baru dapat misalnya asesmen secara keseluruhan masyarakat itu perlu huntara misalnya kayak di Pasaman sekitar 1.500 unit. Nah, itulah datanya lah dari semen Padang sekian, dari kos sekian. Sisanya ada yang tak tercover nggak? PMI mana sanggup? Nah, kemarin di Pasaman tuh Bukit Tinggi sampai 24 unit. Itu jadi kita di situ jadi enggak tumpang-tindih itu. Di asesmen yang di Kajai. Di Melampah ya. Jadi tinggalnya tidak tumpang tindih karena PMI punya asesmen. Kita tim asesmen yang kemudian datang ke lapangan, dan di asesmen itu lengkap. Ibu ada dapet ndak alun? Oh, kami ndak dapet lado rumah, ndak dapet ikon, kenapa sadonyo? Hasil asesmen itu direkap, kita koordinasi dengan camat UPBD setempat. Nah, ini hasil asesmen PMI kalau untuk KPR disesuaikan. Akhirnya itu tadi, makanya setiap keberadaan dimanapun keberadaan PMI di kebencanaan itu tidak, insya Allah tidak pernah tumpang tindih stakeholder yang lain. Nah, sering terjadi seperti itu dah. Misalnya kita stakeholder A gitu kan, dia merecovery suatu perkampungan lah, bisa gitu kan, bangun rumah kah atau irigasi lah atau apa gitu kan. Nah, tahu-tahu ini ada datang lagi di si B ini mau, jadi
kesannya itu mereka berantem Iya. untuk membantu ini itu dah. Ya, itu dia mungkin itu bedanya sistem di PMI. Dan sistemnya memang sistem itu udah dari kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat. Itu jadi satu koordinasi khusus ke atas, apalagi untuk bencana atau jadi setiap bencana kita lakukan asesmen yang tepat, asesmen berkelanjutan, sehingga akhir asesmen itu kita rekap jadilah kebutuhan masyarakatnya. Seandainya di satu daerah tuh misalnya untuk irigasi lah ada yang menghandle, kita tak masuk lagi. Karena kebutuhan bencana itu kan banyak kebutuhan masyarakat itu. Tapi biasanya mereka akan lebih banyak bergerak di yang apa ya, yang sifat-sifatnya lebih lebih cepet tahu orang, lebih apa gitu. Dia masalah kecil biasanya terabaikan. Tuh kadang-kadang tidak seluruh, karena di daerah-daerah yang ramai mereka extend di situ semua sadonya tuh. Di daerah itu terkonsentrasi sadonya, di situ penduduknya ramai misalnya, atau di situ kantor pemerintah misalnya, atau mungkin kawan wartawan stay-nya di situ, itu gitu. Tapi beberapa daerah yang jauh dari itu kadang-kadang tidak terjamah. Nah, itulah fungsinya PMI di situ. Di tim asesmen kebajalan ada beberapa daerah yang terjamah tertentu, alun-alun hasil asesmen kita koordinasikan. Artinya kalau kita kan lihat juga itu ada ketika di lapangan itu kan ini bendera A lah ya, betul, B, C, D, Z misalnya. Atau PMI muncul aja sendiri di sini bikin apa gitu kan, irigasi gitu. PMI kok bikin irigasi, kerjanya apa sebenarnya yang di PMI? Kan itu kan pertanyaan orang kan. Jadi nah ketika rescue pun kadang-kadang ada PMI juga di sini. Iya, betul. Justru rescue itu salah satu tugas pokok kita. Ya, evakuasi, pencarian itu masuk kita, masuk bagian tugas pokok PMI. Ya makanya sekali lagi PMI itu memang satu organisasi kemanusiaan yang disahkan undang-undang yang tugasnya salah satu tugas pokoknya itu membantu pemerintah kebencanaan dan bencana sosial dan bencana alam sebetulnya. Bencana alam itu dari awal, makanya PMI sebelum bencana, saat bencana, pasca bencana, dan recovery. Nah sampai selesai. Makanya contohnya di Lombok itu sampai 2 tahun tuh teman-teman Bu Ai Barasi ya, rumah healingnya, hunian, pembangunan sekolah, pemulihan ekonomi itu pelatihan balik ke mereka gitu. Pelatihan wirausaha misalnya apa, itu masuk aja. Pernah nggak ada misalnya tanda kutip clash lah sama instansi lain atau stakeholder lain? Ada kadang-kadang sering-sering sebetulnya salah kurang koordinasi sebenarnya itu intinya. Kalau clash secara enggak, cuma mungkin kurang koordinasi. Misalnya air bersih lah, air bersih itu PMI kan punya tim air bersih, tangki kita lengkap, pengolahan air ada segala macam ada. Itu kadang-kadang ada beberapa yang terganggu dengan keberadaan kita. Contohnya teman-teman kita yang biasa jualan air pakai tangki. Itu biasanya mereka merasa terganggu karena PMI kan gratis sayanya itu. Ya, karena itu. Dengan stakeholder lain pun ada kadang-kadang, misalnya kita contohnya evakuasi. Penemuan jenazah. Bencana kita ada bantu bencana yang baru terjadi di Agam. Ditemukan jenazah. Itu kalau ditemukan waktu mencari tidak satu rame-rame. Beberapa orang yang mencari PMI atau beberapa orang, tapi ketika informasi lah dapet, itu mengungguk di situ tuh. Mau rame-rame di situ, menunjukkan lambang masing-masing gitu. Sehingga karena begitu. Iya. Padahal untuk evakuasi jenazah itu ada SOP yang harus dipatuhi, yang harus diikuti. Nah, tapi kadang-kadang karena itu tadi ego sektor atau ingin tampil ke muka atau apa segala macamnya, sehingga SOP evakuasi jenazah yang kita temukan beberapa hari itu nggak terlaksana. Misalnya harus pakai APD. Nah, itu salah satunya. Sehingga seandainya kalau memang dilaksanakan sesuai SOP, tidak banyak yang bisa. Karena mereka tidak membawa peralatan itu gitu. Paling bisa Basarnas, PMI mungkin, atau Damkar atau PBD mungkin yang bisa. Tapi masyarakat umum mereka tidak punya persiapan itu, APD itu tidak punya gitu. Tapi karena semangat, kepedulian atau apalah namanya tadi itu, sehingga satu lonya mangke jenazah yang sampai hari ini ditemukan dengan tangan apa adanya. Padahal itu bahaya sekali. Sangat vital. Itu dia. Jadi kadang-kadang susah diingean, justru jadi permasalahan gitu di lapangan, pergesekan di lapangan. Kami ingin menolong, kami apa segala macam gitu. Itu dia. Nah, itulah salah satu yang sering terjadi di lapangan.
Terus untuk evakuasi juga dari itu. Evakuasi kita harus tandu tuh, kita mau evakuasi pakai tandu. Itu ada SOP pakai tandu misalnya kan. Nggak ada yang dinaik asik tandu dibawa lari, bukan seperti itu. Ada lo cara mangkenya, cara membawanya gitu. Nah artinya dengan kondisi seperti itu tentu PMI itu butuh relawan yang banyak. Ya. Nah rekrutmennya itu seperti apa? Ya, di PMI itu ada beberapa relawan namanya tuh Pak Donald. Ada KPMR, itu relawan yang dari sekolah SD, SMP, SMA tuh. Terus KSR kok Korps Sukarela, itu bisa masyarakat yang umurnya 18 sampai 35. Itu KSR kok istilahnya Kopassusnya PMI. Mereka harus melewati pelatihan itu 120 jam. Wajib 20 jam. 120 jam. Ya, wajib. Nah, itu KSR. Dan di dasnya lah ya, di Klatsarnya itu 120 jam wajib. Terus ada TSR Tenaga Sukarela. Jadi TSR itu adalah kawan-kawan yang bergabung kayak wartawan, gabung ke PMI. Nah, itu bisa. Jadi profesi yang membawa bergabung ke PMI. Oh kayak seperti Komeng. Komeng. Nanti ikut dia relawan. Iya, TSR dia. TSR. Banyak yang seperti itu. Termasuk dokter, perawat, itu bergabung tapi karena profesi. Karena ketika bencana terlalu sadonya, kita buka posko pelayanan, kita perlu dokter, kita perlu perawat, kita perlu apoteker segala macam, kita perlu tukang batu, kita perlu tukang las, tukang listrik segala macam. Nah itu relawan. Jadi untuk perekrutan relawan itu kita terjadwal Pak Donald biasanya, terutama untuk KSR. Di KSR itu kita open recruitment, biasanya kita informasikan ke masyarakat umum melalui leaflet, media sosial dan segala macam. Kita buka peluang semaksimal mungkin. Dengan syarat 1, 2, 3, sampai 5. Salah satunya lah. Ya, usianya minimal 18 sampai 35 untuk KSR. Ya, dan ya wajib ikut pelatihan 120 jam non-stop. Nah, yang kedua, yang ketiga, wajib punya jiwa kerelawanan, itu yang paling penting. Karena nanti tidak semua penugasan di PMI itu ada belanjonya gitu. Nah, kadang-kadang kalau ada, karena perlu diketahui masyarakat, PMI itu tidak ada dana bantuan tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada bantuan, tidak ada dari apa, tidak ada gitu. Nah, jadi dananya memang dana hibah pemerintah kota yang jumlahnya tidak tertentu, itu dari donasi. Nah, itu makanya salah satu KSR itu memang punya jiwa kerelawanan yang kuat, sehingga yang ketika penugasan itu memang diutamakan adalah kerelawanan. Nah, kalau setelah KSR ada lagi tuh? Nah, TSR itu yang umum tadi, itu saja. Tapi nanti setelah KSR itu untuk lebih maksimal, lebih profesional di lapangan itu ada pelatihan spesialisasi mereka, spesialisasi pertolongan pertama, spesialisasi water and sanitasi WOS, spesialisasi asesmen, spesialisasi dapur umum, shelter, spesialisasi evakuasi. Lengkap tuh spesialis. Jadi memang fokus. Si A ini spesial dia pertolongan pertama. Ya, misalnya ini khusus WOS. Ini eksperimen di rescue. Ya, rescue. Itu dia. Jadi ada spesialisasi termasuk ambulan. Ambulan pun ada manajemen ambulan dan spesialisasi ambulan untuk bisa bergabung di dalam. Nah, mereka inilah yang kita turunkan ke lapangan ketika terjadi bencana. Makanya kadang-kadang ketika melihat orang yang turun ke lapangan itu tidak sesuai dengan SOP atau APD tidak melengkapi, kadang-kadang nalurinya itu mingian gitu. Nah, Pak jangan komodannya, tapi kadang-kadang sebagian masyarakat kita tidak menerima. Mungkin belum paham. Iya, belum paham, dan lagi mungkin karena kepedulian yang tinggi masyarakat yang ingin menolong, akhirnya dirinya pun sendiri tidak perhatian. Gitu. Tapi ada juga yang menarik kita mengenai ambulan tadi kan. Karena kalau ambulan itu kan setahu saya ada spesifikasi khusus mungkin ya. Betul. Kalau sekarang kan banyak itu ambulan milik caleg, milik parpol, atau milik toko apa gitu, milik pengusaha gitu kan. Ambulannya gratis gitu. Betul. Nah, cuman itu sebenarnya siapa yang mengatur regulasi seperti itu? Itu yang Smart Batu banyak Pak Donald kini sangat tinggi kepedulian masyarakat sebenarnya. Wah, nggak tahu tujuannya apa kini sehingga ambulan tuh sangat banyak ambulan apa saja ada. Cuma standarisasi ambulan tuh lah ditetapkan dari Kementerian Kesehatan. Kemenkes ya. Apa ambulan? Tujuannya apa ambulan kok? Kalau ambulan medis
membawa orang sakit, ambulan medis kasarnya itu harus lengkap. Harus ada berangkat, harus ada oksigen di dalam, itu harus lampu penerangannya cukup. Jadi harus ada kotak P3K, itu standar medis. Tapi kalau ambulan jenazah, nah itu baru boleh. Tidak pakai berangkat, tidak pakai oksigen pun tidak apa. Tapi dengan catatan itu yang dibawa hanya jenazah. Oh, dan ada itu spek itu ya? Ada speknya. Oh, berarti ambulan jenazah itu nggak bisa bawa medis? Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itu bisa sanksi hukum. Karena standar ambulan untuk membawa kecelakaan itu standarnya ada gitu. Iya. Nah, kalau bencana misalnya sama aja. Sama. Melihat korban seperti apa. Emergency kahnya atau biasa kah harinya, itu jenazah kadanya MD. Kalau jenazah tidak perlu lah, udah jumlah jenazah ya. Masuk ke kantong ke tandu biasa, nah dia itu tidak masalah karena tidak ada pandangan khusus lainnya. Hanya bagaimana membawa jenazah di jalan itu lo perlu dipahami oleh orang. Nah, bagaimana itu dah? Ya kadang-kadang yang dibawa jenazah lari oto kuat lo pada membawa pasien emergency. Nah itu sering temui seperti itu. Ini kalau jenazah tidak perlu kecepatan tinggi lah, dan tidak perlu lo salib kanan kiri sok gida gitu. Karena tidak ada perlu penanganan khusus di rumah sakit lah. Tiba di rumah sakitnya langsung dimasukkan jenazah. Kalaupun perlu dikasih dari polisi kan dibuka kelajunya lambe dan segala macam, tidak perlu buru-buru. Tapi banyak kejadian seperti itu dah ya, seperti yang viral itu kan. Ya tanda kutip ya, mungkin oknum mungkin ya. Mentang-mentang dia bawa ambulan tapi seolah-olah dia penguasa jalanan tanda kutip gitu kan. Ya kita harapkan mungkin ada satu kepedulian atau kebijakan mungkin dari salah satunya pengadaan ambulan. Misalnya saran kita ini Dana Pokir anggota DPRDA dia mau memberikan ambulan untuk nagari misalnya. Sebelum ambulan itu datang sebaiknya ditunjuk petugas dan dilatih. Oh, ada kursus pelatihan driver ambulan ada ya? Ada PMI Bukit Tinggi sudah melakukan spesialisasi manajemen ambulan. Kita datangkan pelatihnya dari Jakarta, dari pusat dan dari Bali. Memang lisensinya mereka lisensi ASEAN untuk pelatihan PMI dia. Ambulan. Ada lisensi juga ya? Ada. Jadi ada lisensi mereka, itulah yang perlunya pelatihan sehingga di jalan tuh bunyinya sih berbeda tuh Pak. Bunyi sirine itu tidak sama sadonya. Jenazah dengan darurat berbeda. Nah, kadang-kadang kan jenazah itu juga, emergency itu juga, tidak emergency itu kosong pun kadang-kadang supaya salamek di jalan, supaya capek tiba kosong padahal di duit jauh. Nah, padahal itu tidak boleh mana? Strobo itu duit boleh hanya ketika membawa pasien. Pertama, yang kedua ketika kita menjemput pasien darurat. Nah, itu boleh. Misalnya dari markas. Jadi PMI ada pasien darurat yang harus dijemput di Manggih misalnya. Itu untuk mengejar waktu boleh ya. Tapi dengan catatan aja itu pasien dalam kondisi darurat. Boleh ya. Tapi kalau dalam keadaan tidak apapun di Dwi Ansar ini itu melanggar aturan gitu. Kalau jenazah? Jenazah boleh ya. Kalau jenazah tidak perlu kecepatan paling 80 dan bunyinya pun tidak kencang. Nit nut ada bunyinya sadonya ada sadonya itu. Nah, kecepatan pun tidak harus 120-an, tidak harus lo memaksakan untuk kadang-kadang melawan arus, selama macet apa segala macam, tidak gitu. Kita bisa pelan-pelan, ini wansu aja tapi tidak bisa melawan arus tapi diansu-ansu, tidak menerobos kencang gitu. Kan jenazah. Ini kan banyak terjadi seperti itu kan. Dia bawa jenazah tapi zigzagnya itu seperti sama pasien emergency. Ya itu. Jadi kita harapkan nanti itu salah satunya mungkin melalui pemerintah atau dinas kesehatan atau camat, nagari atau anggota dewan sendiri yang punya inisiatif baik memberikan ambulan. Ya sebelum ambulan itu diberikan sebaiknya ditunjuk petugas yang bertanggung jawab, dilatih. Jadi tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bawa ambulan. Tapi kini maaf ambulan tuh kadang-kadang kada hariku iko yang bawa, itu besok iko yang bawa, besok itu yang bawa, siapa yang standby itu dia, sehingga hal seperti itu bisa terjadi gitu. Karena itu memang salah satu keluhan masyarakat sih. Kalau ya kesadaran masyarakat sudah terlihat, sudah mulai ada ketika ada ambulan di belakang mereka kita mengendarai kendaraan, mereka auto minggir gitu. Iya, betul. Tapi tidak banyak. Ya beberapa ya masyarakat itu justru ini dia udah tahu nih ini ambulan paling kosong. Ya.
Jadi seolah-olah apa ya, belum lagi tingkahnya oknum si drivernya ini kayak gitu juga gitu ya. Itu tadi makanya kembali lagi, makanya kita harapkan kalau driver ambulan itu sudah mengikuti SOP yang ada, ketentuan yang ada, di kepercayaan masyarakat pun di jalan raya dengan ambulan itu tinggi. Nah mereka tidak merasa dibohongin pada seandainya lampunya hijau, kajak-kajak ternyata kosong. Takutnya nanti setiap ambulan dicap segitu masyarakat susah jadinya. Makanya perlu kembali lagi ke petugas ambulan. Nah misalnya gini dah, ini menarik tentang ambulan sebenarnya. Dari tadi larinya kemana-mana gitu kan. Tapi semua kan tersangkut dengan kemanusiaan. Iya itu dia. Pelayanan kita di misalnya masyarakat. si ambulan ini bawa pasien, ini contoh kasusnya. Ya. Ambulan ini bawa pasien, kemudian di perjalanan tahu-tahu dia laka. Ya. Nah, itu laka dan menimbulkan korban di situ kan. Ya. Sementara dia sedang membawa pasien juga. Ya. Nah itu apa yang harus dilakukan si ambulan ini sebenarnya? Ya mungkin di Sumatera pernah terjadi beberapa kali, cukup viral hari itu ambulan laka. Pertama kembali lagi yang pertama ambulan yang terdekat dengan kejadian laka tersebut harus backup pasti. Jadi kalau backup lanjutkan kemana tujuan pasien mau dibawa. Itu dia. Kedua memang ambulan itu standar ambulan itu harus terpenuhi di ambulan. Kembali standar ambulan, lampu rotari itu seperti apa, bunyinya seperti apa, penerangan seperti apa. Termasuk kalau sebetulnya SOP ambulan tuh Pak Donald sebelum barangke itu bacek sadonya tiap hari. Ban tuh tidak boleh di bawah 70% kalau ambulan. Harus 70% tuh paling kondisinya paling bawah. Terus minyak tuh tidak boleh di bawah setengah, harus di atas setengah. Kalau bisa full, ya. Radiator tuh tiap pagi dicek. Kotak P3K dicek. Minyak rem dicek. Minyak power steering dicek. Dongkrak dicek. Nah, itu SOP-nya ambulan seperti itu. Dan itu SOP itu kalau di PMI kita tempelkan memang di petugas tiket. Pagi nyebuka atau walaupun patang diange kini dicek balik. Jangan sampai tahu-tahu di jalan mogok. Tahu-tahu pecah ban. Tahu-tahu masih nangis karena radiator kosong. Hari hujan tahu-tahu ayah kacau ndak ada. Ndak mungkin berhenti ke Malaysia kacau sementara yang dibawa. Tapi saya ada pengalaman menarik sih Kak. Ini ambulan lah ya dari salah satu daerah lah. Saya sebut wilayah. Jadi kita mau ke lokasi. Saya dari bawah itu sendirian. Cuma di tengah perjalanan itu ada dua buah mobil operasional dari salah satu instansi pecah ban di situ. Celakanya si kendaraan itu tidak punya dongkrak. Di belakangnya ada ambulan. Ambulan yang ini juga tidak ada dongkrak. Ya ini aja lah bersedikit berbagi. Betul. Tidak ada dongkrak. Nah sehingga tanya ke saya. Sebetulnya saya ada dongkrak, ya udah pakai aja, apa gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin ya si petugas ini mungkin kelupaan atau terlalu buru-buru atau terlalu semangat karena dia mau mengevakuasi orang gitu kan, ataukah dia lalai, gimana ya? Saya nggak tahu juga. Tapi itu fakta bukan? Ya, kejadian. Makanya kalau kita ini di PMI itu SOP ambulan itu ada, standarnya ada. Kayak tiap pagi kita kan ada piket. Teman piket itu memeriksa semua kelengkapan ambulan, sekecil apapun. Makanya saya bilang tadi minyaknya harus di atas setengah, harus penuh. Radiator terus dicek, ayah kacau dicek, ayah ki dicek, dongkrak, kotak P3K, handscoon di ambulan, kantong mayat di ambulan, masker itu harus standby memang. Dan waktu itu dia ngean tiap pagi. Nah ini rasanya hal-hal kecil terjadi di jalanan kayak dongkrak ndak ada itu kan berarti ndak memang itu ya bukan SOP ambulan tuh ndak jalan. Memang ambulan kota agak mungkin siapa yang ada tiba bawa dia kejadian bawa bully itu sebenarnya seperti itu. Celakanya nanti ketika terjadi emergensi bentuk itu. Tapi kalau ke pelayanan biasa mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika bencana yang perlu bekerja jauh kartu, jauh kondisi, hal itu yang kita takutkan. Makanya sebaiknya sekali lagi sarankan memang harus ada pelatihan untuk manajemen ambulan.
Di pelatihan manajemen ambulan itu padahal bukan belajar moto saja, bukan cara moto ya, mencuci oto, dari mencuci oto, menurunan rangkar ya, mencuci oto, menurunan rangkar, membuka ban, nah itu dasarnya, mencek air radiator, ayah aki, ayah kaco, dongkrak, kunci-kunci itu dicek. Itu dasar awalnya itu pada pelatihannya pertama. Sedetail itu ya. Iya, karena ambulan. Lagi kita bicara lagi ambulan yang sifatnya kita harus melayani dalam kondisi apapun, apalagi dalam emergency, kampi bahan tak mungkin kan. Nah, tahu-tahu dalam emergency, tahu-tahu minyak kok separuh isinya atau tidak kosong, yang keribu emergency, minyak antri, atau minyak sedang tak ada, bisa aja kalau terjadi bencana minyak kosong bisa saja, makanya. Kayaknya kalau kita harus standby itu, kalau ambulan tagak harus penuh minyak, standarnya seperti itu ya, SOP-nya gitu. Makanya kita sarankan untuk berbagi dengan kawan-kawan supaya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan itu tidak. SOP standarnya ya, SOP standar itu harus dipenuhi gitu. Lalu yang kedua, SOP ambulan tadi, ambulan medis dengan ambulan jenazah berbeda gitu. Penggunaannya, pemakaiannya. Kalau ambulan jenazah itu dalamnya kosong nggak masalah. Ya hanya tempat tandu saja. Tapi kalau ambulan medis ada standby oksigen, standby penerangan, standby kotak bidarkan. Semua standar untuk penanganan itu harus wajib. Tidak bisa tidak. Aduh, udah panjang lebar nih sebenarnya poin-poinnya mulai dari transfusi darah, masalah-masalah darah sampai ke ambulan. Tapi ambulan itu memang tupoksinya salah satunya dari PMI juga. Pelayanan. Iya, pelayanan. Jadi kalau kita di Bukit Tinggi memiliki berapa pelayanan ambulan, ambulan medis khusus, ambulan jenazah ada khusus. Jadi kita pisahkan. Oh, dipisahkan. Bisa untuk jenazah sendiri, untuk medis sendiri kita pisahkan. Ya menarik nih sebenarnya mau bahas detail yang lain-lain, masalah yang lain sebenarnya. Cuma untuk saat ini kita poin-poinnya itu dulu. Ya, siap. Terakhir mungkin ada yang harus disampaikan. Oke, baik, terima kasih kawan BPC Bukit Tinggi. Bangga merasanya bisa hadir di situ, bisa menyampaikan informasi ke masyarakat secara langsung, karena kadang-kadang masyarakat itu dapetnya tidak penuh atau dapet sepotong-sepotong sehingga salah pemahaman. Di PMI Bukit Tinggi itu kita melayani masyarakat tuh ambulan, ada kebencanaan kita lengkap. Kalau Bukit Tinggi tergenangan air, kita punya mesin pompa, bisa telepon PMI. Penguras bisa, kita punya mesin pompa. Kalau binatang apa? Kalau ada ular masuk rumah, ada seperang penyanyi, tawon, bisa hubungi kita. Bisa kita bantu, kita ada tenaga gitu lah. Memang itulah kuasa dari Allah. Bisa kemampuan seperti itu. Kita punya pompa air untuk membantu masyarakat yang mau sedot air kalau tergenang di rumah. Kita punya ambulan medis, misalnya ada kesulitan masyarakat, nyolah emergency perlu dibawa ke rumah sakit mungkin atau susah menghubungi ambulan, silakan hubungi PMI. Kalau Bukit Tinggi target kita daerah yang terjauh ke Tanjuang tuh, menuju ke Tanjuang. Kalau pakai rotari maksimal 10 menit. 10 menit. Kita pakai rotari, pakai serine kita di situ. Itu standarnya dari markas sampai ke situ. 10-15 menit itu bisa kita bantu melayani. Dan tidak perlu prosedur panjang karena telah disepakati di tingkat PMI Kota Bukit Tinggi baik dari pengurus, markas dan relawan. Ketika ada permintaan emergensi sifatnya, itu koordinasi belakangan, eksekusi dulu, baru nanti dilaporkan. Ada sistem, kita punya sistem pelaporan harus, karena berarti pertanggungjawaban tuh KPMI Provinsi dan pusat. Nah tuh bisa silakan masyarakat melaporkan itu. Kita ada 2 ambulan medis yang standby, itu bukan hanya melayani Bukit Tinggi saja. Kita sampai ke bawa pulang sampai ke Jambi, sampai ke Kabaru, sampai ke Medan itu Pak. Kalau ambulan jenazah itu kita sampai ke Malang, pernah ke Cianjur. Ya, karena kembali lagi tugas kita untuk kemanusiaan. Ketika mereka di rumah sakit harus bawa pesawat 40 juta, rumah sakit harus 35 juta, sementara kita punya uang segini di tetangga kita. Setelah kita hitung ya, kalau udah mencukupi dan tidak tekor, bisa beli minyak, bisa ke teman pulang ke markas lagi, udah kita layani. Itu prinsip seperti itu. Tapi ketika masyarakat itu dia mampu, dia ada uang untuk mampu dan cukup, kita harapkan juga mereka sesuai dengan standar juga. Tapi kalau tidak mampu, kita akan bantu fasilitasi semaksimal mungkin. Berarti intinya adalah action di depan, birokrasi di belakang. Kita pakai itu kalau seperti itu. Ya, di PMI. Semua pelayanan kita seperti itu. Ya, baik. Ya, itu saja dulu bincang kita mau cerita di BBC.
Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Tapi ini menarik dari kita bahas yang lain tentang ke-PMI di apa namanya di kesempatan berikutnya. Oke, baik. Mungkin terakhir untuk nomor pelayanan bisa kita bantu iya. Baik, mungkin masyarakat mana saja baik Bukit Tinggi dan sekitarnya, kalau ada yang membutuhkan layanan yang kita sampaikan tadi, silakan hubungi nomor HP 0852 5754 9709 0852 5754 9709. Itu aktif 24 jam. Masyarakat ini pelayanan tidak ribet sebetulnya, prinsipnya gitu. Kita bikin standarisasi pelayanan tidak ribet. Ditelepon ke sana, keluhannya apa, sampaikan ke kita. Kalau jauh, sampaikan kondisi apa adanya, kita bantu semaksimal mungkin. Seperti 911-nya siap. Bukit Tinggi. Iya, siap. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pelatihan kan, pengelolaan marka, teman-teman piket termasuk bahas history, tapi kapan-kapan? Nah, udah. Ini kalau dibuka ini udah sebenarnya panjang. Kalau pesko semua apa cerita sih? Iya. Yang udah sampai dari itu kan yang udah lalu itu. Iya. Nah, yang sebenarnya yang terjadi. Jadi cerita yang apa itu udah kayak bulan PBI itu. Tapi PBI bermacam. Iya. Pas di situ. Iya, dateh kan. Iya. Yang itu tuh tempat sudah pagi bulan tuh. Dia waktu terakhir yang bos rombongan. Jadi Dandim kalau koordinasi nggak mati itu. Ya. Bisa diadui kok ya.